Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Okta Pianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kepada Bapak Penetua Yuperi Ejumben sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada anak kita Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, Ibu Herlina Wiuda dan Bapak Yulianto Kaharap yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berita jemaat hari ini, Jumat tanggal 7 April tahun 2023 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, pukul 8.30 sebagai berikut. Pendeta pelayanan, Pendeta Okta Pianti STH, petugas mimbar, lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, liturgus, Penetua Yulita Tandu, SPD AUD, song leader, Trilia, Yuliansia, dan Grisela. Pemain musik Bapak Budi Alfianto SPD. Liturgi yang digunakan adalah tata ibadah Paskah yang pertama dan perayaan hari ulang tahun ke-184 GKE. Berita keuangan yang masuk pada hari ini: persembahan syukur dari Ibu Terin, ulang tahun yang ke-83, Rp500.000. Persembahan syukur dari Bapak YH Samad, ulang tahun yang ke-91, Rp200.000. Persembahan syukur Ibu Halene S. Dion, ulang tahun yang ke-80, Rp100.000. Berita kebaktian. Untuk diingatkan kembali, akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023 pukul 15.30 atau setengah 4 sore, tempat keluarga Karwesi lingkungan pelayanan 2. Adapun yang bertugas, liturgus Ibu Penatua Atangsi di Bungai, pemain musik Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Bapak Penetua Yuperi Ejumben. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Kemudian akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga pada hari Sabtu tanggal 8 April pukul 11 siang, tempat keluarga Atasia Rumbang lingkungan pelayanan 1, dengan petugas, liturgus Bapak Diakon Redi Apili, pemain musik Bapak Budi Alfianto SPD, song leader
Penatua Ibu Yemita Murni. Diundang Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan di sini juga akan kami sampaikan kabar duka yang kembali di jemaat kita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Nati lingkungan pelayanan 1. Dan ibadah duka menunggu jenazah akan dilaksanakan pukul 7 malam ini. Jadi dimohon kehadiran kita sidang jemaat untuk bisa ambil bagian dalam ibadah tersebut. Majelis Jemaat GKI Barimba juga akan menyampaikan bahwa ibadah Paskah sekaligus merayakan hari ulang tahun GKI yang ke-184 yang akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 8 April tahun 2023 pukul 8.30 WIB di Gereja Barimba. Dan berkenaan dengan Paskah dan hari ulang tahun GKI, kita akan mengadakan jamuan kasih. Untuk itu mengharapkan partisipasi dari warga jemaat baik secara pribadi maupun keluarga maupun dari lingkungan atau kategorial yang berkenan menyumbang makanan ringan berupa kue-kue atau snack untuk pada hari itu yang dibawa ke gereja untuk kita nikmati bersama, karena ini adalah dari kita dan untuk kita. Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan kudus juga akan dilaksanakan bagi warga jemaat yang sakit dan lansia. Perjamuan kudus ke rumah-rumah itu dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 April tahun 2023 pukul 8 sampai selesai. Dimohon untuk pengurus lingkungan mendata warga jemaat yang akan dikunjungi. Kemudian MPH Jemaat GKI Barimba mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Fritz Tommy di Palangkaraya atas sumbangan anggur dan roti untuk perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga di mana saja berada. Dan juga ucapan terima kasih atas sumbangan bingkisan kotakan yang disediakan pada hari ini oleh saudara kita Upai Joni Himson Dati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga di mana saja berada. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini, liturgi tata ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 3, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Begitu kasih
mentadbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembimbing untuk kita pada hari ini bertepatan dengan hari Jumat Agung. Saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Yesaya pasal 53 ayat 3 hingga ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 169, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang pengasih dan penyayang,
Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang besar, bahwa Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu Yesus Kristus kepada kami, sambil menyerahkan Dia kepada maut ganti kami. Tuhan yang Maha Suci, rendahkanlah hati kami pada hari ini oleh pekabaran sengsara dan kematian Tuhan kami. Hapuskanlah di dalam hati kami segala kesombongan, supaya kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Jangan menyembunyikan wajah-Mu dari kami, melainkan pandanglah akan kebenaran Putra-Mu yang kekasih, karena Dia kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Jangan Tuhan membiarkan kami berjalan pada jalan kami masing-masing, melainkan pimpin kami kepada Dia yang dijadikan bagi kami sebagai hikmat dan kebenaran, kesucian dan penebusan. Hiburkanlah kami pada hari ini di bawah kayu salib Putra-Mu, dan berilah kepada kami keyakinan bahwa kematiannya berarti hidup bagi kami. Allah yang Maha Pengasih, tolonglah kami umat-Mu supaya dapat bersaksi dan kuasa-Mu, dan mengerti tentang mujizat rahmat-Mu, dan mengabarkan pengajaran tentang salib Putra-Mu dengan jelas dan benar. Berkatilah kami dalam peringatan akan kematiannya, supaya kami mengerti akan arti perdamaian yang ajaib, dan makin bersekutu dengan Dia, dan menjadi kepala sidang jemaat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Sidang jemaat, mari kita ucapkan bersama-sama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihna kami ya Tuhan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita telah merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengaku dosa-dosa dan pelanggaran kita dengan hati dan tulus ikhlas. Maka dengarkanlah akan berita anugerah Allah. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita hidup saling mengampuni. Seperti firman-Nya yang berkata di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihani kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu yang hidup ini. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu yang hidup ini di dalam kehidupan kami. Jangan Engkau biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hati dan pikiran kami boleh terarah kepada Tuhan. Bapa, dengarlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya
bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Amin. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang nantinya disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, mari kita akan mendengarkan satu puji-pujian yang dibawakan oleh seksi pelayanan pemuda remaja. Untuk ini kami silakan.
Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani menghayati peristiwa Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus bagi kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat 27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat 27. Sebelumnya mari kita berdoa. Karena salib itu, maka kami hidup. Yang dulunya kami hidup dalam kegelapan dan keberdosaan kami, kini dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu mengampuni kami yang berdosa ini, menyucikan kami oleh darah anak-Mu Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, menjadikan kami sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami, yang begitu mahal untuk kami. Dan biarlah kami hayati pengorbanan Yesus Kristus itu dalam hidup kami. Dan firman Tuhan memberkati kami sekalian. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 27. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya,
berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian manusia pada umumnya adalah suatu hal yang alami, pasti terjadi dan di luar kuasa dan kendali kita. Ya, manusia tidak berkuasa atas nyawanya. Kita tidak mampu menahan, menunda, dan menolak kematian kita. Kalau sudah waktunya mati, kata Tuhan, maka tidak ada yang bisa bertahan. Tidak ada yang bisa mempertahankan nyawanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kematian Yesus? Apakah sama dengan kematian manusia secara umumnya? Apakah kematian Yesus itu kebetulan? Apakah kematian Yesus itu di luar kuasa dan kendalinya? Apakah kematiannya menyatakan kelemahan dan kegagalannya? Jawabannya tentulah tidak. Tidak kebetulan. Tidak di luar kuasa dan kendalinya. Tetapi kematiannya adalah penggenapan dari nubuat Allah. Nubuat yang tertulis dalam Alkitab, yang sejak perjanjian lama telah dinubuatkan oleh para nabi dalam satu misi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Melalui salib Yesus menunjukkan bahwa dialah Mesias, anak Allah yang pegang kendali bahkan sampai saat kematiannya. Saudara, Bapak, Ibu, diceritakan kepada kita dalam teks Alkitab ini bagaimana peristiwa yang mendahului kematian Yesus. Ia disalibkan. Prajurit-prajurit Romawi menyalibkan Yesus. Setelah disalibkan, pakaian Yesus dibagi-bagi oleh mereka. Jubahnya juga diundi. Penghinaan yang diterima oleh Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosa kita. Penghinaan kepadanya adalah karena dosa-dosa kita. Dosa itu harus dihukum. Upah dosa adalah kematian. Dan Yesus rela dan mau berkorban untuk keselamatan kita, manusia yang berdosa. Dia yang tidak berdosa itu mau menanggung hukuman dosa yang seharusnya hukuman itu ditimpakan kepada kita yang berdosa ini. Tetapi dia yang tidak berdosa itu menanggung hukuman itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Yesus tidak mementingkan dirinya. Ia mementingkan kita, umatnya yang dikasihinya. Bahkan ketika menderita, dihina, dan dianiaya di atas kayu salib, ia tidak minta supaya dihibur. Ia tidak minta supaya dikasihani. Tetapi ia menunjukkan ketaatannya untuk melakukan kehendak Bapa itu. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, ucapan Yesus terakhir sebelum ia mati, ia berkata, "Sudah selesai." Karyanya bagi manusia
apa yang dilakukannya untuk manusia sudah selesai di Kalpari itu. Pengorbanan untuk manusia yang berdosa dilakukan oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya, sehingga ia disebut sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk mengampuni dosa, sehingga tidak perlu lagi umat Tuhan beberapa kali ketika berdosa, beberapa kali juga umat Tuhan mengorbankan darah anak domba. Tetapi semua sudah selesai dilakukan oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Di atas kayu salib itu, ia tidak minta dihibur, ia tidak minta dikasihani, tetapi sebaliknya kita melihat dalam nas ini, di atas kayu salib itu dia menghibur Maria ibunya. Ibu, ini aku, inilah anakmu. Dan setelah itu ia menghibur Maria, menyerahkan tanggung jawab untuk merawat Maria ibunya kepada murid yang dia kasihi, dan menjadikan murid yang dikasihinya sebagai anak angkat ibunya, agar mereka dapat saling mengasihi, saling memperhatikan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu semuanya dilakukannya atas dasar kasih. Kasih memang selalu menjadi perhatian Yesus, agar dialami dan dijadikan sebagai dasar bagaimana bertindak oleh murid-muridnya. Kasih menggerakkan Bapa untuk mengutus Kristus anaknya datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dari dosa. Menghayati Jumat Agung ini, menghayati bagaimana kasih Kristus yang besar bagi kita. Menyadari kasih Tuhan yang begitu besar itu, di momen kita menghayati peristiwa Jumat Agung ini, mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah seberapa besarkah kasih kita kepada Yesus? Kasih kita kepada Tuhan Yesus yang kita wujudkan dalam hidup kita, yang mau setia kepadanya, berpegang teguh kepadanya. Kasih kita yang memberi diri kita, hidup dan kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Kasih kita yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan, tenaga, pikiran, kemampuan, daya yang ada pada kita untuk mendukung pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Sudahkah kita memberi itu yang terbaik? Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kasih kepada Allah itu juga harus diwujudkan dalam hidup kasih kepada sesama. Bagaimana kita mengasihi sesama? Semangat pengorbanan, semangat pengampunan dari Yesus menjadi dasar bagi kita untuk bagaimana kita bertindak dengan sesama. Dan di momen Jumat Agung ini, kita merefleksikan diri kita terhadap sesama. Apakah saat ini hati kita masih belum bisa berdamai dengan sesama? Apakah saat ini hati kita masih dipenuhi oleh amarah, kebencian, dendam, tidak mampu memaafkan? Ataukah juga ketika Bapak Ibu datang ke gereja ini beribadah, sudah mendengar firman Tuhan, sudah diberkati oleh firman Tuhan, keluar dari gereja ketemu dengan orang yang membuat dia marah, membuat dia dendam, membuat dia benci, lalu dia tidak mampu menegur orang itu?
masih menyimpan akar kepahitan. Artinya diri kita belum membereskan diri kita. Hai saudara-saudaraku, ingatlah, Yesus sudah mengampuni kita. Dia sudah memberi teladannya bagi kita. Dan tanda ucapan syukur kita hari ini, pesta iman yang akan kita lakukan melewati sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus itu, dalam satu komitmen janji iman di dalam hati kita, bahwa mulai hari ini kita mau hidup baru, dan seterusnya kita hidup baru di dalam Tuhan, menanggalkan manusia yang lama kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kami persilakan puji-pujian yang disampaikan oleh seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba.
Bapak Ibu sidang jemaat, baiklah dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita tersungkur di hadapan Tuhan yang berdosa ini, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang besar, bahwa Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu Yesus Kristus kepada kami, sambil menyerahkan Dia kepada maut ganti kami. Tuhan yang Maha Suci, rendahkanlah hati kami pada hari ini oleh pekabaran sengsara dan kematian Tuhan kami. Hapuskanlah di dalam hati kami segala congkak, supaya kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu dari kami, melainkan pandanglah akan kebenaran Putra-Mu yang kekasih. Karena Dia kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Dan jangan Tuhan membiarkan kami berjalan pada jalan kami masing-masing, melainkan pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kami merefleksikan peristiwa Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus sudah mati bagi kami yang berdosa ini, karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan biarlah kasih Kristus itu juga menjadi dasar bagi kami dalam melakukan segala sesuatu di dunia ini. Kami tunjukkan kasih kami kepada Tuhan dengan hidup setia, berpegang kepada perintah dan kehendak Tuhan, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, bahkan memberi diri dan hidup kami, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan teladan Yesus juga mengajarkan bagaimana cara kami bertindak terhadap sesama kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada akar kepahitan. Kami bereskan diri kami bereskan hati kami, berdamai dengan orang lain, karena Tuhan telah memperdamaikan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah kami diberkati oleh Tuhan dalam segala sesuatu, diberkati dalam tugas, peran, dan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga, diberkati kami dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam langkah-langkah juang kami, dalam segala harapan dan impian kami. Tuhan hadir dan tidak meninggalkan kami. Tuhan memberi berkat, damai sejahtera, sukacita dalam hidup kami. Berkatilah juga anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil, menginjak remaja, pemuda-pemudi-Mu. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak terang Kristus, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan. Tuhan juga yang tahu apa yang menjadi beban pergumulan hidup kami pada saat ini. Oh Tuhan, kami serahkan setiap beban pergumulan kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bekerja, bertindak seluas-luasnya, mau menolong kami dalam keluhan, dalam pergumulan dan penderitaan. Sebagaimana Engkau berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami aminkan firman Tuhan itu, sehingga pulang dari gereja ini, selesai kami beribadah ini, hati kami dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan kelegaan. Ya Tuhan,
Berkati juga jemaat-Mu. Biarlah persekutuan jemaat-Mu senantiasa bertumbuh di dalam Engkau, menyatakan terang kemuliaan Tuhan sehati sepikir. Jauhkan segala hal yang ingin memecah belah persekutuan di jemaat. Tapi biarlah kami hidup dalam kasih, dalam kebersamaan satu dengan yang lain, saling mempedulikan. Sebagaimana juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini berduka cita. Tuhan berkenan menghibur mereka. Yang saat ini berkekurangan, Tuhan boleh mencukupkan mereka dengan berkat. Yang saat ini tengah mencari pekerjaan, yang tengah menantikan keturunan dalam rumah tangganya, yang tengah mencari pasangan hidupnya, Tuhan akan beri yang terbaik untuk mereka, tepat pada waktunya menurut cara waktu dan kehendak Tuhan. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang pada bulan April ini bersukacita atas kesempatan yang Tuhan berikan menikmati pertambahan usia. Sebab pertambahan usia itu adalah berkat Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Terin Roben yang berulang tahun ke-83. Bahkan saat ini dalam kondisi yang kurang sehat. Tuhan memberkati dia, memberikan kepadanya sukacita kebahagiaan di masa tuanya. Bahkan ia bersyukur melewati pertambahan usia yang Tuhan berikan. Jamahlah ia Tuhan, agar ia menikmati kebahagiaan sukacita dari Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi dan mencintainya, bersama anak, menantu, cucu, dan cicit. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, yaitu Bapak Yiha Samad, yang berulang tahun ke-91. Tuhan juga hadir dalam kehidupan orang tua kami ini di masa tua. Umur 91 adalah berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepadanya. Dan kendati pun ada banyak kelemahan, keterbatasan secara fisik yang ia rasakan pada saat ini, tetapi hatinya senantiasa tertuju kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami Helena S. Dion yang juga berulang tahun ke-80. Tuhan juga memberkati orang tua kami ini dengan damai, berkat, dan sukacita di dalam hidupnya. Tuhan pelihara ia di masa tua. Dan untuk semua Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan ini, Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan berkat-Mu. Bapa di sorga, pakailah kami juga hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu. Baik kami pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah kami tetap setia melayani dengan penuh sukacita dan kerelaan hati kami. Tuhan, kami juga menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami ini dari segala bentuk ketidakadilan, ketertindasan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Biarlah di mana kami tinggal dan berada, kami menikmati damai sejahtera Kristus. Demikian juga dalam momen Jumat Agung dan juga Paskah ini. Ada banyak keluarga-keluarga yang boleh berkumpul dari berbagai tempat, datang ke tempat ini. Biar Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan damai dan berkat. Tuhan juga boleh memberi kesempatan kepada mereka untuk berkumpul, bertemu dengan sanak saudara satu dengan yang lain, yang mereka pergunakan waktu dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, semakin diikat dalam tali kekeluargaan yang semakin kuat. Demikian juga ada banyak juga keluarga-keluarga yang tidak bisa berkumpul karena jarak, bahkan juga terpisah oleh kematian. Tuhan juga melengkapi sukacita mereka.
apapun keadaan tidak membuat hilang sukacita daripada jemaat-Mu. Kami serahkan juga para pemimpin-pemimpin kami. Nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan bagi mereka, agar mereka dapat memimpin dengan benar, dengan hikmat, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan bagi para pemerintahan kami, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Persiapkanlah hati kami untuk menerima perjamuan kudus, dan melewatinya kami diperbaharui oleh Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita memasuki sakramen perjamuan kudus dan kita mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 35. Bait 1 dan bait yang kedua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dengarkanlah penuntun dalam kita memasuki perjamuan kudus ini. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus
yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya ia bangkit, naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara baik orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita, seturut pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita ucapkan dengan hati dan mulut kita pengakuan iman kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah.
Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Jemaat Tuhan, bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian dinasihatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus, karena setiap orang yang bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, namun Allah menerima kita dengan anugerahnya. Jemaat, kami persilahkan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya rotinya, dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah-belah roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Sementara roti dan anggur akan dibagikan kepada semua warga jemaat oleh penatua dan diakon, dan pada saatnya roti dan anggur akan kita makan dan minum secara bersama-sama. Jemaat kita memuji nama Tuhan. NKB nomor 83, bait 1 dan seterusnya. Di
Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat
Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Ambillah roti itu dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 35, bait yang ketiga dan bait yang keempat. Sementara itu Bapak Ibu Penatua Diakon mengumpulkan kembali gelas loki. So
Kami persilakan puji-pujian yang disampaikan oleh Bapak Ibu Penatua dan Diakon Jemaat GKI Barimba dan seluruh pekerja gereja.
Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, yaitu persembahan syukur perjamuan kudus dan persembahan syukur Jumat Agung. Nats persembahan untuk kita pada hari ini saya ambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Efesus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Dari Efesus pasal 5 ayat yang pertama dan kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau Maha Kaya dan Maha Kuasa. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami adalah kepunyaan-Mu. Oleh sebab itu, apakah yang dapat kami berikan kepadamu sebagai persembahan? Kami hanya bersyukur dan memuji nama-Mu supaya tidak menuntut apa-apa dari kami, kecuali hidup rendah hati, bersikap adil dan setia kepadamu. Engkau selalu melihara kehidupan kami, jalan-jalan-Mu menolong kami, dan sungguh ajaib dan luar biasa. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Oleh karenanya dengan sukacita kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kami percaya Engkau baik dan setia. Terimalah persembahan ini dan ajarkan kami untuk selalu mengasihi dan suka memberi sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita iringi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 bait yang pertama hingga persembahan syukur selesai kita kumpulkan. Kidung Jemaat nomor 387 bait yang pertama dan seterusnya. Kristus
Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang tibalah kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita bersama-sama menerima berkat Tuhan yang nanti disampaikan oleh Ibu Pendeta, kembali kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 202. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 202. Bapak Ibu sidang jemaat, kami undang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, kami mohon untuk bertahan sebentar. Sementara mungkin ada yang dibagikan untuk kita. Terima kasih.